Pinjamkan kartu Askes ke temannya yang berstatus kaburan. Untuk lahiran, TKW Taiwan divonis penjara 1 tahun. Dua-duanya kena hukuman ya, soalnya ini masuk dalam kasus penipuan. Nah, ini selain berita penting buat kita semuanya yang untuk kita hindari hal-hal seperti ini untuk tidak dilakukan ya. Baik kalian itu pulang ke Indonesia maupun sudah selesai finish kontrak, jangan sampai pernah kamu kasih HRC ataupun Askes ataupun kartu HP itu untuk teman-teman kalian, karena kalian tidak tahu akan kembali ke Taiwan atau tidak, dan kartu kalian nanti akan digunakan untuk apa itu kan tidak tahu. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, kok bisa terungkap ini kasusnya seperti apa, bagaimana terungkapnya? Nah, berikut ini adalah ceritanya. Seorang pekerja migran Indonesia, sebut saja namanya Warsi ya, dimana ia mempunyai pacar orang Thailand yang juga sesama pekerja migran. Keduanya menjalin hubungan cinta hingga berbadan dua. Warsi sendiri ke Taiwan pada tahun 2015 silam. Sesaat menjadi resmi, lantas ia kabur untuk bersama dengan pacarnya asal Thailand tersebut yang bernama Bamo. Ia pun dilaporkan majikannya karena telah kabur dari rumah majikannya. Singkat cerita, kebersamaan keduanya ini hingga membuat Warsi hamil tepatnya pada tahun 2018 lalu ya. Ia hamil, ia sempat kebingungan karena tidak ada uang untuk melahirkan. Karena kenapa? Melahirkan untuk pekerja kaburan di Taiwan itu memang harganya mahal ya, tidak seperti yang resmi. Akhirnya pada tahun 2019 lalu, ia lahiran dan nekat memakai Askes milik temannya yang ia pinjem. Biaya lahiran kisaran 50 ribuan ya, ditanggung oleh Askes tersebut. Nah, cerita mulai di sini mulai ada masalah. Dimana tahun 2020 lalu Warsi dengan Bamo putus cinta, broken home, dan hal itu membuat Warsi mau tidak mau harus kembali ke Indonesia. Karena di Taiwan ia tak bekerja, tak ada uang, bahkan selama ini hidupnya juga nomaden ya, pindah sana sini, apalagi sudah putus sama pacarnya maka nggak ada lagi yang membiayai kehidupannya. Lantas ia menyerahkan diri ke imigrasi Tainan beberapa waktu lalu ya, berniat pulang bersama anaknya. Namun disinilah semua terungkap. Saat mendaftarkan identitas anaknya, petugas mendapati ketidaksamaan nama antara akte anak tersebut dengan ibu atau Warsi yang membawa anak tersebut. Nah, kecurigaan dari petugas juga curiga kan, akhirnya ini kok katanya anaknya tapi akte dan namanya kok nggak sama. Nah, untuk akte nanti juga ini ya, ngikut data yang dipakai ya. Jadi kemarin juga ada kasus itu, teman kita yang di Taiwan itu, dia pinjamkan Askes ke temennya itu sakit apa gitu. Akhirnya yang mempunyai Askes itu yang kena vonis, dan ya kasusnya viral sih, sempat juga ada beritanya juga ya. Jadi sangat berbahaya ya seperti ini. Nanti kita bahas di akhir. Akhirnya kasus ini diselidiki dan menemukan hal tak terduga, yaitu Warsi menggunakan Askes milik Ati untuk melahirkan, sehingga ibu dari anak tersebut tertulis Ati, bukan lagi Warsi. Pacarnya tidak diketahui tinggal di mana. Polisi sudah mencoba mencarinya tapi tidak diketahui hingga sekarang, dan Warsi pun mengaku tinggalnya tidak tetap. Dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup bersama anaknya. Singkat cerita ya, ini kan kasusnya mulainya awal tahun lalu tapi baru bisa pulang kemarin. Singkat cerita akhirnya kasus ini disampaikan ke KDEI, semuanya diurus, dan akhirnya KDEI juga mengganti rugi biaya persalinan. Yang dirugikan adalah Askes tersebut hingga 50 ribuan tersebut ya. Karena kasus ini dianggap penipuan, baik Ati maupun Warsi, keduanya terkena pasal pidana. Keduanya masuk baru-baru ini ya, divonis pengadilan hukuman kurungan 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun ya. Kasus ini sudah selesai, si Warsi sama anaknya sudah pulang ke Indonesia. Si Ati juga masih terkena kasus di Taiwan bersama anaknya, sudah kembali ke Indonesia tanggal 5 Februari kemarin ya. Ini video penerbangan di 5 Februari kemarin, di mana Warsi dan anaknya adalah satu yang pulang ke Indonesia. Warsi pun senang bisa kembali ke Indonesia dan dia bilang akhirnya saya bisa pulang, dan dia mengatakan kapok melakukan hal seperti itu di Taiwan ya. Nah, untung dia dapat bantuan juga dari KDI ya, kalau enggak mungkin akan lebih lama lagi nasibnya dia ya. Nah,
kawan-kawan semuanya perlu diketahui bahwasanya penyalahgunaan Askes bisa dipidana maksimal hingga 1 juta NT ya. Jadi untuk teman-teman yang di Taiwan, jangan sekali-kali meminjamkan Askes, KTP atau apapun ke teman kita walaupun nama kita mirip ya. Karena kenapa? Askes itu yang bayar kita dan majikan kita. Kalau yang pakai orang lain kan juga namanya penipuan kan, juga harusnya nggak seperti itu. Nanti kena hukuman juga kita sendiri yang rugi. Bahkan yang meminjamkan itu loh, kalau yang pinjem sih mereka udah bermasalah, mereka pinjem kemudian mereka kena masalah sih tidak terlalu apa-apa. Kita ya nggak tahu apa-apa, data kita dipakai kemudian pinjem orang lain, kita ada masalah kan kita yang rugi, kita yang resmi, akhirnya kan kita kena masalah gitu ya. Jadi kalau juga ya, kalau kalian sudah finish kontrak pulang ke Indonesia, itu jangan pernah kamu kasih nomor ya, nomor Taiwan itu ke teman-teman kalian, karena nomor itu identitasnya identitas kamu. Ketika nomor itu kamu kasih ke teman kalian dan teman kalian ya, kita nggak sudah teman kalian punya nomor baru yang namanya dia, terus kemudian nomormu itu dibuang begitu saja kemudian dipakai orang lain untuk menipu kamu, nanti suatu saat kalau ke Taiwan masuk langsung diciduk oleh imigrasi, oleh petugas polisi. Jadi hati-hati, semua data itu jangan dibuang begitu aja, hancurkan sebelum dibuang sehingga tidak bisa dipakai ya. Sebenarnya Mbak Warsi ini kalau hanya kasusnya melahirkan saja nggak akan ada kena hukuman masalah seperti ini ya, cuman ya kasusnya dia memakai data orang lain tersebut. Nah ini buat pelajaran aja bagi kita semuanya bahwasanya kita tuh tidak seperti di Indonesia ya. Jadi di Taiwan itu lebih ketat, di Taiwan itu lebih bahaya terkait data diri. Kalau di Indonesia masih enak ya, kita buang kartu tuh sana sini bebas. Tapi kalau di Taiwan jangan lakukan hal itu dan jangan pernah menolong dalam kesalahan ya. Kalau mau menolong seperti itu uang saja, itu akan lebih aman. Oke, semoga jadi pelajaran kita semuanya dan salam sukses bagi kita semua.